Dadah. Sampai ketemu nanti. Dah. Sudah. Ini adalah Bupati Karawang Selika Nurahdiana dan putra bungsunya Muhammad Kinan Nabil Rahatian. Kinan ditemukan di bawah jembatan Babaton Karawang November 2017. Dan seluruh proses adopsi ini akan saya ikuti sampai tentunya secara legal diputuskan oleh pengadilan saya berhak untuk mengadopsi anak tersebut. Ketika ditemukan warga, Kinan telanjang di dalam kardus tanpa selimut. Dengan kasih sayang Selika, Kinan tumbuh menjadi anak tampan yang mengemaskan. Selika tidak pernah membedakan kasih sayang antara anak pertamanya Muhammad Kifa Banidika Rahadikarya dengan Kinan. Ibu Selika Nurahdiana, Bupati Karawang atau Mami Seli. Halo Mami Seli, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mami, ini kita habis lihat video-videonya, aduh ya ampun, kayaknya tuh aku ngikutin banget loh ceritanya dari 2 tahun yang lalu. Terus kemudian, aduh ini banget, baik hati sekali ibu ini, mudah-mudahan rezekinya tambah lancar gitu. Amin. Mami, kerasa nggak beda banget kehidupannya dari 2 tahun lalu sampai sekarang Kenan udah 2 tahun nih? Sangat kerasa ya, malaikat kecil lah dalam kehidupan kami. Dan membuat juga lebih semangat kerjanya. Kakaknya ya, Akifah, kita punya adik. Ya, Kenannya udah bisa apa sekarang nih, Mami? Oh, alhamdulillah. Terus tadi nyuapin bala-bala, baru aja tadi nyuapin bala-bala ke ibunya. Terus udah bisa segala macem lah pokoknya. Dan lucu banget, ngangenin, pinter anaknya. Mami, di sini ada yang juga mau bertanya-tanya. Kang Maman, silakan. Bu Seli, pernah nggak ada orang yang mencibir bahwa ini dilakukan cuma untuk cari sensasi dan empati orang dibanding datang dari hatinya Ibu Seli? Iya Kang Maman, ya aku sih terserah ya orang ngomong apa, tapi saya pribadi dan keluarga punya prinsip bahwa ya kami memang menyayangi Kinan. Dan ada beberapa orang yang pengen Kinan dibikinkan akun pribadi di media sosial dan kami tidak lakukan itu. Karena buat saya ya Kinan harus tetap terjaga privasinya dan Kinan sebagai anak saya sehingga kalau mau lihat aktivitas Kinan cukup di akun ibunya saja. Ibu waktu mau ajak Kinan ke rumah, apakah minta izin dulu sama kakaknya, sama Kifa ya? Ya, bukan ketika dibawa pulang, tapi ketika kami memutuskan, saya bicara bukan hanya sama Kifa, tapi juga sama orang tua saya. Karena Kinan ini memakai nama family, jadi Rahadi itu nama ayah saya. Dan ini atas keputusan besar dari keluarga besar saya. Oke, boleh silakan. Oke, sekarang kan Kinan masih 2 tahun ya Ibu ya, Ibu Seli. Nah, gimana caranya nanti mempersiapkan ketika Kinan sudah mulai dewasa? Itu Kinannya tuh. Udah rusuh dia ya. Lagi main kereta api. Udah rusuh Kinannya. Itu gimana tuh Mami kalau nyiapin emosinya Kinan nanti pas udah gede gitu? Nah itulah yang makanya saya coba untuk bagaimana Kinan ini ya karena udah menjadi sorotan publik ya. Saya harus menjaga hati dan perasaannya. Karena kan pasti ini ya Bunda, Mami ada di TV, ada di koran gitu kan, bisa dicari di Google gitu. Itu nanti Mami pengennya tuh ceritain atau enggak kalau ke Kinan? Kewajiban kami sebagai orang tua, saya ya khususnya sebagai orang tua memiliki kewajiban untuk bercerita yang sebenarnya terjadi daripada Kinan mungkin mendengar dari orang lain atau dari publik. Namun tentunya kan ada proses karena kita lihat nanti kapan Kinan siap untuk menerima semua keadaan ini. Tapi saya sebagai orang tuanya tentunya wajib untuk menjaga perasaannya sampai Kinan benar-benar siap. Kalau saudara kandung yang dari satu ibu saja susah ya untuk berdamai gitu ya. Gimana cara membuat Kifa untuk segitu deketnya sama Kinan? Karena tadi di foto deket banget. Iya, Kifa sama Kinan tuh kok bisa deket banget gimana tuh Mami? Yang pertama memang Kifa ini penyayang anak ya. Terus yang kedua memang ada chemistry antara Kifa dan Kinan yang saya lihat. Karena Kifa begitu sayang sama adiknya, bahkan ketika kita
jalan-jalan di luar tanpa Kinan, karena Kinan mungkin karena malam hari Kiva tuh selalu memberikan oleh-oleh buat anaknya. Begitu pula Kinan ke Kiva, karena hari ini Kiva kebetulan sedang sakit dan tadi pagi 6:30 Kinan itu masuk seolah-olah dia tahu bahwa kakaknya lagi sakit, terus diusap-usap, kakaknya dicium-cium, terus saya bilang doain ya Akiva ya biar cepat sembuh. Dia bilang gitu. Jadi saya lihat itu. Ya ampun, lucu banget. Tiap hari ngelihat kayak lucu gitu. banget. Ada Augie nih mau tanya, silakan Augie. Mami, kita mau flashback ke 2 tahun lalu. Gimana sih Mam bisa yakin dan juga bisa bisa berkomitmen bahwa iya nih anak ini nih adalah ini adalah adik dari Kiva. Itu kan kayak jodoh ya Mi, kalau ketemu itu kan kayak jodoh gitu rasanya. Iya. Kayak tahu ini jodohku gitu tuh gimana tuh Mi? Iya. Ya aku ngerasa kayak gitu sih ya, takdir terus chemistry-nya juga beda. Karena dari kecil juga kalau lihat ya di beberapa postingan Instagram saya, Kiva itu selalu melukis mulai kami bawa ya ke rumah. Jadi dan sampai sekarang. Kita juga penasaran nih Mi, waktu itu kan waktu prosesnya Kinan itu kan kayaknya bisa terbilang cepat gitu Mi. Ada karena Mami itu bupati atau memang sebenarnya kayak apa sih waktu itu prosesnya? Oh justru kita harus jelasin. Saya selalu mengikuti prosedur dan regulasi sesuai dengan yang berlaku di Indonesia. Jadi hari ini tahap kami baru mau ke kementerian. Jadi belum ingkrah secara resmi. Karena ada beberapa proses yang harus saya lalui. Saya justru ingin mengajarkan kepada semua orang tua yang memang diberikan kesempatan untuk mengangkat anak, ikutilah prosedur itu. Karena menurut saya, ketika prosedur itu dengan langkah-langkah yang tepat, ini akan berdampak pada anak. Khususnya anak yang kita didik sampai usia 12 tahun. Jadi aturan tuh harus dilalui, nggak boleh nggak, karena ini akan berdampak ketika mohon maaf nanti ada yang mungkin mengaku-ngaku sebagai orang tuanya, kita nggak punya kekuatan hukum, makanya harus diikuti semua prosedur secara benar dan tertib gitu. Nah, betul sekali dan nggak ini kan Mami nggak dipersulit kan ketika lagi proses itu? Nggak dipersulit, tapi memang ada kunjungan dari dinas sosial. Dinas Sosial Provinsi, adalah proses yang memang harus saya lalui sebelumnya. Baik kalau begitu. Baik Bunda Selika, terima kasih banyak dan juga Kinan. Kinannya udah rusuh dari tadi ya kayaknya ya. Dia nggak rela maminya ngomong sama kita di sini. Coba Kinan boleh tunjukin nggak? Kinan di sini dong. Bye Kinan. Bye Kinan. Bye. Sampai ketemu lagi. Wah, kiss bye. Wah, sampai ketemu lagi. Kita akan kembali saat lagi. Saya nangis-nangis karena saya nangisnya bukan karena saya sedih punya anak dengan Down syndrome. Saya nangisnya karena saya khawatir nih dunia bakal kayak gimana buat dia.